Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Juru selamat Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu, bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimius, anak Timeus, yang duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan imanmu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita memperingati atau merayakan Minggu Misi yang ditetapkan pada tahun 1926, setiap minggu kedua bulan Oktober ditetapkan Minggu Misi. Apa itu Minggu Misi?
ada orang misionaris. Hari ini kita di gereja ini di kedatangan prater-prater tahun rohani ada sekitar 20 ingin melihat umat yang akan dilayani kelak. Dia ingin belajar dari iman umat. Mungkin yang perlu menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita menjadi Katolik? Apakah menjadi Katolik karena pernah disakiti orang Katolik? Saya kira tidak. Tapi tertarik kepada orang Katolik. Ada orang Katolik yang telah berbuat baik. Ada orang Katolik yang telah menyapa, yang menyentuh hati kita. Maka akhirnya kita tertarik. Seperti saya menjadi imam karena dulu saya tertarik ada seorang imam asing Itali, yaitu Francesco Lugano, yang setiap bulan datang ke rumah saya. Lalu dia mengajar dan memberikan misa. Sampai waktu dia pulang, waktu kira-kira dari 3 kilo dari rumah saya, melalui jurang atau jalan turun, dia disawati batu besar-besar waktu dia naik sepeda motor. Maka tempat yang turun ke sungai lewat jembatan itu dikatakan jurang Lugano. Di situ umat mengesan bahwa Lugano pernah disawati batu dengan orang-orang itu karena hanya mewartakan merintis gereja Katolik di tempat rumah saya. Maka saya terkesan, kok ada orang asing datang di sini lalu mau mengajar dengan repot-repot, dengan soro-soro, bahkan memberikan misa pada waktu itu sebulan hanya sekali. Itulah saya akhirnya tertarik menjadi imam. Saya dulu waktu menjadi imam juga ditanya oleh romo seminari, mengapa kamu menjadi imam? Ya saya hanya ingin nyoba saja, saya tertarik ingin nyoba, kalau kerasan ya terus, kalau enggak ya pulang. Malah diterima, jadi coba. Akhirnya saya jalanin terus, akhirnya saya ditabiskan. Di sini saya mengalami dan melihat pengalaman seorang asing. Maka Fransiskus menekankan di dalam Minggu Misi ini, kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata dan dari apa yang kami lihat dan kami dengar. Artinya pengalaman iman itu timbul atau muncul karena kita telah melihat kebaikan-kebaikan orang lain, pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, karena itu karya Tuhan, lalu itu seakan-akan menjadi berkat bagi kita. Maka itulah yang akhirnya menarik iman kita, akhirnya kita menekuni, dan akhirnya kita menjadi Katolik sampai sekarang. Namun di dalam Minggu Misi ini tidak cukup kita hanya mengenang kebaikan orang-orang asing tadi. Tapi Yesus atau Tuhan Yesus hari ini memanggil kita semua supaya kita siap untuk keluar dari diri kita sendiri, namanya misi, pergi diutus keluar dari diri untuk orang lain. Maka kita semua hari ini yang hadir di sini dipanggil apa yang harus kita lakukan kepada orang lain, perbuatan baik kepada orang lain supaya orang lain itu mengalami kasih Kristus, mengalami apa yang kita atau dilihat apa yang dilihat oleh mereka, kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain yang kita wartakan atau yang kita beritahu kebaikan atau kasih Allah. Supaya kasih Allah dirasakan oleh semua yang kita jumpai, karena kita ini adalah dipanggil menjadi berkat Allah bagi sesama, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Maka orang yang bisa naik ke surga adalah yang telah keluar dari diri kita sendiri, yang telah berbuat kepada orang lain. Maka untuk mencari surga itu bukan menerima. Untuk masuk surga itu adalah kita yang telah memberi dan memberi apa yang kita berikan kepada orang lain. Itulah yang dilakukan Yesus
selama hidupnya selalu memberi dan memberi. Maka kita juga di dalam minggu misi ini kita diharapkan untuk menjadi pewarta dengan tindakan dan kata, dengan perbuatan dan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi teladan kasih Allah. Kita menjadi pewarta Allah di dalam kasih keteladanan hidup, itu yang menarik. Maka hari ini kita dalam minggu misi kita dipanggil supaya kita berbuat sesuatu, supaya kita menjadi berkat bagi sesama, supaya kita menjadi saluran kasih Allah, supaya kita juga memberikan menjadi tanda Allah, maka kita menjadi gambar Allah, Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain, kepada kita semua. Maka kita dipanggil untuk mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Kalau Allah tidak pernah menghukum kita, Allah tidak memberikan semacam hukuman kepada kita, maka kita pun juga diharapkan untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama, supaya kasih Allah itu nyata, yaitu tidak hanya diwartakan dengan firman saja, tapi juga tindakan kita. Itulah warta Injil yang harus kita wartakan kepada sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih, semoga dengan minggu misi ini mengingatkan dan menegaskan kita bahwa kita semua adalah orang yang diutus menjadi pewarta. Tidak perlu jauh-jauh, di sekitar kita bisa kita lakukan, karena banyak di sekitar kita belum sadar dengan kasih Allah. Dia belum juga memahami kasih Allah, maka itulah yang perlu kita dampingi supaya Allah di dalam situasi apapun selalu mendampingi kita setelah berbuat baik kepada kita semua. Maka disitulah semoga kita menjadi berkat Allah sehingga iman kita disempurnakan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.